Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Hebat Matsa Surba. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan kali ini kita masih diberi kesempatan dalam keadaan berbahagia dan sehat. Bertemu dalam pembelajaran bimbingan dan konseling. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai tugas perkembangan. Kira-kira di tahap SMP atau madrasah, apa saja tugas perkembangan yang wajib kalian laksanakan? Mari kita bahas satu persatu pembahasannya. Sebelum kita membahas materi, mari kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut anak-anak. Jadi, harapan Ibu, kalian mampu memahami apa saja tugas-tugas perkembangan yang wajib kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di masa kalian saat ini, yaitu pada usia madrasah. Kemudian, yang kedua, harapan Ibu, setelah kalian mempelajari pelajaran ini, kalian mampu mengaplikasikan atau melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari tugas-tugas perkembangan yang wajib kalian tuntaskan dalam berkehidupan, baik itu kehidupan pribadi, karir, sosial, ataupun belajar. Itulah tujuan dari pembelajaran kali ini. Selanjutnya kita akan masuk pada inti pembelajaran kali ini. Mari kita bahas materinya. Sebagaimana di dalam firman Allah yang tercantum dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 54 yang artinya, Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Dari kutipan ayat ini, sesuai dengan tema yang akan kita bahas, bahwa setiap individu mengalami perkembangan di dalam hidupnya. Mulai dari bayi dalam posisi lemah, kemudian bertumbuh menjadi remaja, dewasa dengan posisi keadaan individu itu kuat, dan setelah itu masuk pada fase dewasa akhir. Tugas perkembangan sendiri memiliki definisi sebagaimana menurut Robert J. Havikhurst adalah sebagian tugas yang muncul pada suatu periode tertentu dalam kehidupan individu yang merupakan keberhasilan yang dapat memberikan kebahagiaan serta memberi jalan bagi tugas-tugas berikutnya. Jadi, tugas perkembangan sendiri adalah tugas yang wajib dilaksanakan seseorang atau individu yang mana jika dia tuntas dalam tugas ini, dia akan merasakan kebahagiaan, keberhasilan di dalam hidupnya akan tahap-tahap hidup. Nah, jadi setiap individu itu memiliki tugas perkembangan sesuai fasenya anak-anak. Seperti tugas perkembangan bayi. Terdapat akibat atau dampak negatif tersendiri bagi seorang individu jika tugas perkembangan itu tidak berhasil dilakukan. Akan menimpa hal-hal seperti kegagalan dalam fase perkembangan yang akan menjadikan individu gagal dalam beberapa hal. Itu nanti akan kita kaji satu persatu aspek-aspek yang harusnya pada fase madrasah ini kalian tuntas menjalankan, sehingga kalian mampu menjadi individu yang berhasil sesuai tahapan fase kehidupan.
Mari kita bahas pada tahapan selanjutnya. Baik, Sobat Hebat Masa Surba, mari kita membahas mengenai tugas perkembangan. Aspek-aspek dalam tugas perkembangan tersendiri dibagi menjadi 7 poin dasar, yang mana setiap individu mencangkup 7 poin ini. Jadi harapannya kalian berhasil pada bagian-bagian ketuntasan individu itu melaksanakan hal-hal ini di dalam kehidupannya. Apa 7 poin itu anak-anak? Seperti bagian di samping atau poin-poin di samping dapat kita lihat bahwa jika kalian mampu tuntas dalam perkembangan fisik, kemudian kalian tuntas dalam perkembangan intelijensi, di sini yang dimaksudkan adalah kemampuan berpikir, entah itu secara kognitif, entah itu secara nalar ataupun rasional. Kemudian kalian harapannya juga mampu tuntas dalam. Baik anak-anak, pada kali ini kita akan membahas jabaran dari 7 poin aspek perkembangan individu tadi yang sudah Ibu jelaskan. Ini adalah perkembangan atau mengembangkan aspek 7 poin sebelumnya yang sudah Ibu jelaskan ke poin-poin kecil yang dinamai sebagai aspek-aspek menurut standar kemandirian peserta didik. Jadi, setiap individu pada masa remaja atau pada fase madrasah sekolah madrasah ini, kalian mampu menjalankan tugas-tugas ini. Mari kita lihat tabel berikut ini. Pada aspek perkembangan landasan hidup religius yang kaitannya adalah dengan cara beribadah kalian pada usia remaja, pada usia madrasah. Pada poin tindakan, harapannya kalian mampu tuntas. Pada aspek selanjutnya anak-anak, kita lihat mengenai landasan perilaku etis. Apa sih batasan kalian tuntas dalam fase ini? Adalah berupa mampu bertindak atas pertimbangan diri terhadap norma yang berlaku. Jadi kalian mulai memahami norma-norma yang ada di masyarakat. Mana hal-hal yang di masyarakat itu dianggap baik atau dianggap hal-hal yang sudah melanggar norma. Jadi pada fase ini kalian sudah mampu memahami hal-hal yang baik di lingkungan dan hal-hal yang buruk di lingkungan. Contoh pada hal pergaulan, bersosial, menjalin hubungan dengan orang lain. Kira-kira bagaimana yang baik di dalam norma sosial yang berkembang pada masyarakat kita, khususnya di lingkungan kita, di negara kita, negara Indonesia. Kemudian pada kematangan emosi, perilaku yang diharapkan kalian mampu berhasil dalam hal mengekspresikan perasaan atas dasar pertimbangan kontekstual. Maksud dari pernyataan ini adalah anak-anak di mana kalian mampu mengekspresikan. Apa yang diekspresikan yaitu macam-macam emosi. Macam-macam emosi itu apa saja, Bu? Macam-macam emosi adalah bagaimana kamu mampu mengekspresikan rasa senang, rasa sedih, rasa puas, rasa gundah. Itu kamu harus bisa mengungkapkannya anak-anak. Jadi kamu harus bisa membedakan kapan kamu harus bahagia, kapan kamu harus sedih, dan itu terungkapkan. Nah, seperti itu maksud dari kematangan di emosi kalian. Aspek selanjutnya yaitu mengenai kematangan intelektual. Dalam hal ini adalah yang dimaksudkan kalian mampu berpikir bagaimana mengambil keputusan. Jika memang keputusan itu yang kamu ambil, kamu sudah mampu berpikir
bertanggung jawab dari keputusan yang kamu ambil. Apakah dampak ini akan menjadi buruk bagiku atau akan menjadi baik bagiku? Di sini kalian harus mulai mampu memikirkan hal-hal itu, mampu memutuskan hal baik bagi diri kalian dan hal buruk bagi diri kalian, yang mana kalian agar terhindar dalam hal-hal buruk. Nah, seperti itu. Kalian dilatih untuk berpikir bagaimana cara memutuskan atau menyelesaikan masalah kalian sendiri sesuai dengan harapan dan keinginan kalian. Kemudian, pada aspek selanjutnya yaitu mengenai kesadaran tanggung jawab sosial, di mana tindakan yang terwujud adalah kalian mampu berinteraksi dengan orang lain atas dasar nilai-nilai persahabatan dan keharmonisan hidup. Maksud dari pernyataan ini adalah kalian harapannya mampu mengambil tindakan atau perilaku yang mana itu dapat mengharmonisasi hubungan kalian dengan orang lain. Jika aku berperilaku baik, orang lain mampu menerimaku. Jika aku berperilaku buruk, orang lain akan menolakku. Hal-hal ini yang diharapkan kalian mampu berpikir pada fase ini. Nah, fase ini itu disebut apa? Yaitu itu tadi, kesadaran tanggung jawab sosial. Bagaimana kebermaknaan kalian di dalam kehidupan sosial. Nah, pada fase ini yang dinamakan aspek kesadaran gender adalah perilaku di mana kalian mampu menyadari kondisi diri kalian akan peran-peran sesuai dengan jenis kelamin yang kalian punya. Misalkan perempuan, bagaimana harusnya perempuan berperilaku dan bagaimana harusnya seorang laki-laki itu berperilaku. Entah itu mengenai gestur tubuh, entah itu mengenai emosi, entah itu mengenai tanggung jawab sosial. Pada tahapan ini, kalian harus mampu memaknai bagaimana berkehidupan bersosial sesuai dengan gender yang sesuai kalian alami. Jadi jika memang kalian perempuan, hal-hal apa saja yang dilakukan perempuan. Jika memang kalian laki-laki, hal-hal apa saja yang dilakukan laki-laki. Pada aspek pengembangan pribadi, hal ini adalah di mana kemampuan kalian mampu memaknai segala aktivitas di dalam hidup ini, baik berperilaku, merefleksikan keragaman diri dalam lingkungannya. Jadi kalian mampu merefleksikan kira-kira apa yang aku lakukan ini sudah baik dipandang orang lain, ataukah apa yang aku lakukan ini belum baik bagi kehidupan bersosialku, atau memang apa yang aku lakukan ini belum sesuai dengan pribadi yang sebenarnya ada di dalam diriku. Jadi, pada aspek pengembangan pribadi ini anak-anak, kalian harus mampu merefleksikan. Kira-kira perilaku yang muncul di dalam diriku, apakah ini benar diriku? Atau memang aku hanya mencontoh orang lain? Atau memang ini? Pada aspek kemandirian perilaku ekonomis, pada bagian ini atau pada bidang kemandirian ini, harapan perilaku kalian yang mampu kalian wujudkan pada fase ini adalah kalian mampu mengelola ekonomi kalian secara mandiri. Nah, jika pada fase madrasah kalian masih mendapatkan uang saku dari orang tua kalian. Nah, pada bagian ini harapannya kalian mampu membuat atau memproses uang yang kalian dapat ini menjadi hal yang produktif dan efektif. Jadi terhindar dari perilaku seperti boros, suka menghambur-hamburkan uang. Harapannya tidak seperti itu anak-anak. Harapannya di mana kalian mampu mengelola uang yang ada di tangan kalian ini secara efektif.
Pada aspek wawasan dan kesiapan karir, pada aspek ini adalah aspek yang penting menurut Ibu. Karena apa? Bukan berarti SMP itu kalian belum waktunya memikirkan kelak aku akan bekerja apa. Tidak, itu salah sama sekali anak-anak. SMP adalah jenjang awal kalian memikirkan karir kalian ke depan. Kira-kira kalian akan berkarir pada bidang apa? Dan pada pekerjaan apa yang akan kamu pilih? Karena kaitannya adalah tentang sekolah lanjutan yang akan kamu pilih setelah kamu lulus dari SMP ini. Jika memang kamu ingin berkarir setelah SMA, bekerja setelah SMA, berarti sekolah lanjutan yang kalian ambil adalah SMK. Namun jika kalian ingin, jika lulus SMA masih mendalami ilmu-ilmu yang mana di dalam ilmu itu mampu pada aspek kematangan hubungan dengan teman sebaya, tindakan atau perilaku yang diharapkan muncul di dalam diri kalian adalah kalian mampu bekerja sama dengan teman sebaya yang beragam latar belakangnya. Jadi, dalam hal ini, apalagi usia kalian remaja, usia kalian bersekolah di sekolah madrasah, kalian harus mampu berteman. Wujud dari sosialisasi kalian pada fase ini adalah wujudnya dengan berteman. Nah, di mana di dalam fase berteman ini harapannya adalah kalian mampu bersosialisasi dengan seluruh jenis teman dengan latar belakang yang berbeda-beda. Jadi tidak timbul perilaku membeda-bedakan teman. Entah teman itu ekonominya mapan atau teman itu ternyata ekonominya. Dan pada fase kemandirian yang terakhir ini anak-anak adalah kesiapan diri untuk menikah dan berkeluarga. Di usia kalian khususnya pada usia sekolah madrasah ini, kenapa di sini bagan di samping kosong, tidak ada tindakan-tindakan apa yang perlu kamu capai di tahapan ini? Karena bagi siswa SMP atau madrasah atau usia-usia remaja, pada aspek kesiapan diri untuk menikah ini belum ada hal yang bisa kalian lakukan. Nah, sini makanya kenapa bagan ini kosong, karena pada tahapan ini kalian memang belum ada tugas untuk menyelesaikan. Jadi memang belum ada tahapan untuk memikirkan menikah dan berkeluarga. Seperti itu anak-anak. Nah, Ibu sudah menjelaskan dasar dari 7 poin aspek kepribadian, aspek dari tugas perkembangan itu apa saja sudah Ibu jelaskan. Kemudian pengembangan dari 7 poin aspek tugas perkembangan itu apa saja. Nah, harapan Ibu kalian mampu memahami materi ini dengan baik. Dan ketika kalian sudah memahami, kalian mampu mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari kalian, di dalam perilaku kalian hidup. Nah, agar kalian mampu merefleksikan kira-kira apa saja ya yang kita pelajari hari ini, yang sudah kita pelajari hari ini, kira-kira apa saja ya. Silakan anak-anak simak dari penjelasan Ibu yang sebelumnya, di mana pada bagian ini adalah evaluasi kalian untuk memahami materi pembelajaran yang telah kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tadi penjelasan-penjelasan dari Ibu mengenai pembelajaran kali ini. Yang dapat Ibu simpulkan dari pembelajaran ini adalah kalian mampu memahami definisi dari tugas perkembangan itu sendiri. Kemudian kalian juga mampu menyebutkan poin-poin apa saja di dalam tugas perkembangan itu sendiri dan aspek perilaku apa saja yang bisa kalian lakukan di kehidupan sehari-hari sesuai dengan tahapan tugas perkembangan yang sudah Ibu jelaskan.
Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini mampu menjadi manfaat bagi kalian dan menjadi ilmu yang berkah bagi kalian. Sekian dari Ibu. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.